sampah berbahaya yang sering ada di rumah tanpa kita sadari. Jadi tidak semua sampah rumah tangga itu aman. Beberapa resiko bagi kesehatan, lingkungan, dan keselamatan jika salah kelola. Apa saja ya kira-kira sampah yang berbahaya yang ada di rumah kita? Jadi sebetulnya sampah yang berbahaya itu yang sering ada di rumah itu adalah baterai dan aki kecil. Kesannya kayak sederhana ya, seperti baterai remote, jam dinding, mainan anak itu adalah merupakan salah satu sampah yang berbahaya yang harus kita waspadai. Kemudian ada juga lampu dan elektronik kecil. Nah ini juga lampu neon, bohlam rusak, kabel dan charger itu adalah sebuah sampah yang berbahaya. Yang ketiga adalah produk kimia rumah tangga seperti pembersih lantai, cairan pemutih, obat nyamuk itu juga salah satu sampah yang berbahaya. Kemudian yang keempat, obat-obatan dan kosmetik yang kadaluarsa, ya, tablet, sirup obat, krim, dan skincare itu juga salah satu yang berbahaya. Dan juga sampah tajam dan medis rumah tangga seperti jarum, pecahan kaca, alat cukur. Nah, jadi mungkin kecil bentuknya ya, tapi besar resikonya. Kesalahan umum mengelola sampah berbahaya itu adalah dicampur dengan sampah biasa. Nah, inilah yang harus kita pahami gitu ya, bahwa selain sampah organik dan anorganik ya, ada juga sampah residu ya, dan kemudian juga ada berkaitan dengan melakukan pengolahan sampah yang berbahayanya. Ya, kita harus pisahkan juga. Ya, jangan dicampur dengan sampah yang biasa, berbagai berbahaya bagi petugas sampah. Nah, itu juga kita harus pikirkan ya. Kemudian dibuang ke saluran air, jangan mencemari air dan tanah. Dibakar apalagi menghasilkan asap beracun. Disimpan terlalu lama tanpa label itu juga berisiko bocor dan terpapar. Dibuang sembarangan juga membahayakan anak dan juga hewan. Jadi yang aman bagaimana caranya? Yaitu mengolah sampah berisiko dari rumah, pisahkan dari sampah harian, kemudian dari sampah dalam wadah tertutup ya, diberi label, jangan dihancurkan atau dibakar. Store ke drop point khusus bank sampah atau B3 ya. Ikuti program pengolahan limbah berbahaya setempat. Jadi itu yang harus kita lakukan supaya lebih aman untuk semuanya. Ini contoh praktik ya. Yang aman di rumah seperti apa? Menyimpan baterai bekas di botol tertutup gitu. Kemudian membungkus pecahan kaca dengan karton tebal. Mengembalikan obat kadaluarsa ke apotik. Memisahkan lampu bekas di wadah khusus. Mengajarkan anggota keluarga soal bahaya sampah tertentu. Itu yang harus kita mulai dari kecil dari sekarang ini. Jadi harus kita kenali resikonya kelola dengan aman. Jadi ingat lima hal ini. Tidak semua sampah rumah tangga itu aman. Sampah berbahaya perlu penanganan khusus. Ya, kemudian pisahkan sejak dari rumah dan juga lindungi keluarga dari petugas sampah gitu ya. Dan kebiasaan aman mencegah dampak jangka panjang. Itu yang harus kita lakukan. Sampah berbahaya dikelola dengan benar, rumah aman dan lingkungan terjaga dan menjaga semuanya yang berkaitan dengan sampah tersebut gitu.